dan cantik tentunya. Di sini aku ada Aurel dan partner aku Hani. Nah, di sini kita bakal ngobrol soal Nukat Cafe Tapak Siring yang sering dikenal lewat TikTok dan Instagram. Betul banget, dan kita udah nyiapin beberapa pertanyaan tentunya untuk langsung dijawab. Di sini ada siapa nih? Di sini ada Kak Gita ya. Di sini ada sebagai warga lokal. Oke, aku Aulia sebagai pelaku usaha. Dan aku Sekar sebagai wisatawan. Oke. Mbak Aulia sebagai pelaku usaha menggambar di mana dan apa viral itu menguntungkan? Oke, kalau dari aku sebagai pelaku usaha nih, sebenarnya viral tuh dari segi bisnis sangat menguntungkan ya, karena sebanyak video yang beredar itu di sosmed, nah itu semakin banyak pengunjung yang datang, atau istilah sekarang tuh FOMO ya. Itu FOMO. Nah, tapi dampaknya juga bukan ke kafe aja, tapi ke lingkungan sekitar. Contohnya kayak UMKM gitu. Nah, tapi kita tetap menjaga kualitas tentunya, kualitas. Betul banget nih. Kita juga mau langsung pertanyaan nih ke Mbak Sekar. Kalau dari sisi wisatawan nih, kan Mbak sering banget ya liburan. Pernah nggak sih ke tempat-tempat kayak karena influencer gitu? Sering banget dong pastinya. Dan kebetulan aku juga tahu Nukat Cafe itu dari TikTok. Dan kalau ngomongin viral ya sebenarnya banyak tempat kayak kafe, restoran yang diviralin di media sosial itu, tapi waktu kita datengin nggak kayak yang di video dan nggak kayak ekspektasi kita. Kalau di video apa yang ditunjukin itu kan kayak suasananya yang enak, terus menu-menunya yang murah, dan apa ya, di situ ada wifi, nyaman segala macam. Tapi waktu kita datengin ke sana tuh belum tentu kayak yang di video. Kadang tuh iya kayak saking ramainya jadi crowded dan kita nggak bisa nikmatin suasana yang ada di situ, dan menu-menunya tuh bisa aja melambung tinggi harganya. Oh iya, benar ya. Nah, Kak Gita sebagai masyarakat lokal nih, apa dampak yang paling kakak rasakan? Di sini aku setuju banget sama argumennya Kak Aulia di sini ya, sebagai pelaku usaha ya, betul. Nah, di sini tentu saja pasti kalau yang merasa juga ekonomi kalau di sekitar itu pasti meningkat, benar. Nah, di situ pasti kita berharap semoga juga wisatawan itu nggak merusak atau motorin lah di sana lingkungannya, karena yang kena dampak itu pasti masyarakatnya juga dong. Nah, di sini kan untuk destinasi itu sendiri itu kayak ramai banget kan, sampai waiting list bahkan, dan di situ jujur super happy karena dia famous banget. Tapi saya sebagai warga lokal sangat berharap semoga wisatawan itu tetap menjaga kebersihan lingkungan. Betul banget ya. Apalagi sekarang tuh udah diatur oleh Undang-Undang Pariwisata Nomor 18 yang baru. Benar, itu baru banget ya. Nah, di sini juga ngebahas kalau saya pembangunan itu bukan dilihat dari jumlah wisatawan, tapi juga di sini nunjukin kalau kita tuh harus menjaga kelestarian juga, harus memberi manfaat juga buat sekitar, dan bahkan kita juga harus punya tanggung jawab bersama. Aku juga penasaran nih ke Mbak Aulia sebagai pelaku usaha ya. Sebagai pelaku usaha, apakah juga punya tanggung jawab untuk melakukan hal itu? Tentu ya punya tanggung jawab, karena kami itu sebagai pelaku usaha bukan sekedar menyediakan produk dari kami itu, tapi kami juga memberi aturan, apalagi sekarang udah ada UUD-nya ya. Nah, itu kami tetap berjalan sesuai UUD itu, jadi promosi tetap berjalan dan destinasi juga berjalan dengan lancar. Jadi nggak boleh melenceng dari undang-undang ya. Nah, kalau dari sisi etika, ada Global Code of Ethics for Tourism yang menekankan bahwa pariwisata harus menghormati budaya lokal, menjaga lingkungan, serta memberi manfaat bagi semua pihak. Nah, Kak Sekar, menurut kakak, apakah influencer juga memiliki tanggung jawab terhadap kontennya? Menurutku iya ya, karena yang pasti sebagai influencer, apapun yang dia posting di Instagram atau media sosial dia yang lain pasti ditonton banyak orang dan bisa aja itu ditiru banyak orang.
Dan menurutku kalau dia ngontenin konten yang positif kayak ajakan buat jaga kebersihan, terus jaga kesopanan, intinya hal yang positif pasti bakal berdampak positif juga. Setuju sih. Kalian setuju nggak? Setuju banget. Nah, bener banget itu. Influencer itu nggak hanya promosiin doang, tapi dia juga harus edukasi tuh tentang kayak kebersihan itu. Nah, kalau sama-sama tuh kita peduli, care sama itu, pasti pariwisata tuh bakal berkembang tanpa merusak masyarakatnya ataupun lingkungannya. Oke, jadi sebenarnya viral ini bukan masalah yang besar atau kecil ya, tapi bagaimana kami mengelolanya itu dengan bijak. Jadi semua itu balik lagi ke diri masing-masing ya. Dan menurutku sebagai wisatawan juga kita harus punya kesadaran sih kalau kita mengunjungi suatu tempat itu, kita nggak cuma foto-foto dan bikin konten aja di situ, kita juga punya tanggung jawab buat ikut menjaga tempat tersebut. Nah, kalau dari masyarakat, pelaku usaha, wisatawan, influencer itu sama-sama peduli nih ya, tadi aku tekenin banget nih, sama-sama kita peduli, pasti pariwisata tuh bakal jadi super duper lebih baik lagi. Nah, jadi kesimpulannya influencer memang bisa jadi media promosi yang sangat efektif, tapi semakin besar pengaruhnya, semakin besar juga tanggung jawabnya. Betul banget teman-teman. Itu dia diskusi kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan GCC dan sampai jumpa di episode berikutnya.